pusat yang udah berdarah-darah dari mulai Bali ke Semarang, mereka ke Blitar dengan kocek sendiri, perlu diketahui ini, dan tidak ada yang mendanai. Itulah kita motonya, dan untuk itu ke depan karena yang sudah mencapai itu tahun juga ya, mau aja hari di sini pakai Bang Abang maupun Bang Jakarta Barat, kami berikan sedikit minta bantuan arahan kegiatan kami ini rencananya ke depan bagaimana dan apa yang kira-kira misi dan visi dari Kesbag terhadap buat kami dari GPM biar nanti berlanjut seperti apa yang diinginkan oleh Pak Ketua kita, akan ada regenerasi dan bagaimana cara berorganisasi. Kami persilakan Pak Kawan. Saya langsung. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Rumah Bang Robert, saudara saya. Ada Mbak Anta Bacin ini udah hampir 7 bulan kita nggak ketemu. Dan sama Bang Henry juga. Terima kasih dan teman-teman semua, KDM saya juga yang sudah hadir pada saat ini. Yang pertama, saya terima kasih saya diundang di kegiatan hari ini. Walaupun saya tahu tuh kalau selama saya di provinsi GPM ada lagi GPM-nya. Iya. Buat pemerintah yang pertama, bahwa dinamika di sebuah organisasi kita tidak pernah ada urusannya, dan karena itu adalah bagian dari internal organisasi. Yang kedua, kehadiran saya di sini juga tidak melegitimasi, maksudnya bahwa saya lebih mementingkan persaudaraan berkawanan. Organisasi di Jakarta itu, di DKI yang ada, itu 36.000 jumlahnya. Sudah terdaftar di JNA maupun Kemendagri. Jadi begitu banyak saudara-saudara kita yang tergabung dari organisasi masyarakat, LSM, yayasan, dan lain-lain. Sebetulnya tujuannya apa? Buat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Betul nggak? Betul. Iya, kalau nggak betul, ideologinya mesti Pancasila. Landasan idenya adalah Pancasila. GPM ini bukan organisasi baru. Nah, saya tahu dulu, saya di Jakarta Barat itu dari zamannya Pak Tatang. Pak Tatang masih bergabung? Masih bergabung. Pak Robert, sekarang saya sampai barangkali mungkin tentu ada kaderisasi. Pak Eko juga provinsi. Kemudian saya karena di provinsi, saya tahu ada lagi satu misalnya GPM. Tetapi itu tadi yang saya sebutkan bahwa pemerintah itu tidak punya kewenangan untuk menentukan, karena itu prosesnya sudah ada. Apabila ada dinamika di organisasi dan begitu banyak organisasi yang ada dualisme, bahkan 3, ya kan, silakan aja buat pemerintah. Yang penting tunjukkan eksistensinya sebuah organisasi. Mau itu mungkin sebelah lah, sebelah kiri, sebelah kanan, kita tunjukkan sebuah organisasi. Saya lahir itu dari organisasi. Makanya tadi pagi saya hadir juga di kegiatan, kemudian ada kegiatan HMI ini, adik-adik saya, dan saya dulu ada HMI waktu masih lain-lain. Jadi saya menyempatkan datang ketemu sama adik-adik saya yang sedang istilahnya mengikuti LK3. LK3 itu yang paling eksklusif, itu yang paling tinggi. Saya aja nggak nyampe tuh. Jadi buat kami pemerintah, apapun dinamikanya di organisasi silakan aja, karena itu urusannya internal ya, Eko. Dan tidak ada pemerintah itu melegitimasi ini yang benar silakan, karena dinamika organisasi itu adalah hal yang sebetulnya biasa. Saya lahir di organisasi. Saya lahir di organisasi itu banyak proses yang saya sudah alami juga. Iya. Jadi buat milih ketua aja melalui proses di organisasi, kan ketua itu biasanya itu kepecah. Nah, tapi kalau udah terpilih, walaupun mungkin lempar-lemparan kursi di dalam luar, ya kalau udah kepilih di luar mah ngerokoknya bareng. Iya, itulah di organisasi. Karena organisasi ini harus dikawal oleh orang-orang yang punya idealisme, Pak Eko. Jadi banyak organisasi yang tumbuh berkembang, masuk ke dalam satu organisasi itu gampang.
Mendirikan suatu organisasi gampang Bang Robert, apalagi memelihara organisasi yang sudah ada. Tapi mengawal, menjadikan sebuah organisasi itu tetap eksis itu bukan yang susahnya. Iya, karena belum tentu semua itu yang masuk di organisasi punya idealisme, tapi banyak yang pragmatis. Tadi sampaikan Pak Eko, lah memang begitu lahirnya organisasi. Tidak lagi bisa bersandar kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga pemerintah, tetapi itu dibangun atas dasar keinginan sendiri. Makanya sebuah organisasi itu harus punya semua anggota pengurusnya itu yang punya jiwa idealis. Iya, orang mau kan saya bilang masuk sebuah organisasi mah gampang. Kalau udah 2 bulan 3 bulan udah pakai kostum organisasi ini, iya kan? Nanti nanya kepada ketua tuh, Bang Robert, nggak ada proyek-proyek nih. Nah, iya, Persis itu kayak gitu Pak. jangan jadikan sebuah organisasi itu sebagai apa namanya, ladang kita mencari rezeki. Padahal organisasi itu dibangun dalam rangka kita menjaga perkawanan persahabatan. Karena di organisasi itu yang tadinya nggak kenal jadi kenal, yang kita sama sekali nggak kenal itulah sebuah organisasi itu membangun jaringan, membesarkan sebuah organisasi, membuat eksis organisasi untuk kepentingan kita bersama. Ini undang-undang keormasan kan, organisasi itu dibentuk oleh pribadi maupun masyarakat di kelompok-kelompok tertentu. Yang pertama, tujuannya untuk mensejahterakan organisasinya. Iya, kedua, berkiprah memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi organisasi itu dibangun atas dasar idealisme. Kalau hal-hal yang pragmatis tadi susah ketemu. Makanya membangun sebuah organisasi, kalau misalnya pikiran-pikiran masih pragmatis tadi tuh yang saya sampaikan, ketua ini udah lama kita dulu nggak ada proyek-proyek ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Pak Kaban Kesbang Pol DKI, kemudian Kesbang Jakarta Barat, dan rekan-rekan semua satu front ya, Bang Robert, yang sangat saya hormati. Mungkin tidak banyak perkenalkan saya, Eko Arustopo, selaku Ketua Gerakan Pemuda Marhainis Provinsi DKI Jakarta, diangkat sejak tahun 2018 hingga kini, hingga perjalanannya cukup panjang kalau diceritakan. Dan kenapa gerakan GPM ini akhir-akhir ini agak sedikit sunyi, ya kan? Karena situasi dan kondisi yang membuat kegiatan kami itu gamang. Ya, artinya di sini mengapa kami perlu pencerahan dari Pak Kesbang Pol untuk memberi arahan-arahan dan masukan-masukan, karena banyak suara-suara di luaran sana yang sepertinya belum paham tapi sok ngerti gitu. Sehingga kita perlu adanya pencerahan supaya menjadi semuanya terang benderang seperti itu. Latar belakang saya memang bukan orang politik, Pak Kesbang. Saya dosen di Universitas Pamulang, Fakultas Teknik, Unpam, teknik, dan saya nggak ada hubungannya sama perpolitikan sebetulnya, ya kan. Cuman memang itu dipertahankan terus sama teman-teman, katanya kan, ya guru ya. Jadi mungkin beda ya kalau sama politisi yang sifatnya lebih radikal seperti itu ya. Cuman disinilah letak kelembutan ya dari GPM ini dibanding ormas-ormas lain, ya kan. Namun bertenaga seperti itu. Kalau saya ibaratkan seperti itu. Intinya sejarah mencatat sejak tahun 1947 sudah berdirinya ormas ini, ya, yang dulu namanya Pemuda Demokrat, ya, kemudian sampai bergulirnya waktu tahun 1963 berubah menjadi Gerakan Pemuda Marhainis, yang pada saat itu kalau tidak salah, kalau salah dibetulkan, itu Ibu Hajah almarhumah Rahmawati kebetulan di akhir-akhir hajatnya itu sempat ketemu. Kemudian setelah seminggu kemudian langsung
meninggalkan kita semua. Sempat berpesan supaya gerakan pemuda Marhainis tetap jalan terus, apapun yang terjadi seperti itu. Itu yang diamanahkan oleh beliau, libatkan semua elemen-elemen masyarakat, ya, terutama di DKI ini, karena DKI ini menjadi potret suatu gerakan di Nusantara ini, ya, seperti itu. Nah, perjalanan waktu, maka 1963 Bu Rahma itu menjabat sebagai PLT Gerakan Pemuda Marhainis, vakum, mengalami kevakuman, sehingga pada tahun 19 karena saya itu ingatnya itu setelah adanya kongres yang diadakan Semarang, iya kan, itu mengangkat Bapak Heri Satmoko sebagai ketua umum Peker, yang mana agar gerakan pemuda Marhainis ini melaju lagi, ya, bergerak lagi, ya, maka disusunlah kepengurusan, dan pada waktu itu sempat berkumpul semua, dari mulai Bapak siapa itu, Pak William ada di situ, kemudian Muiz ada di situ, kemudian, dan semua itu terasa semangatnya itu satu seperti itu. Nah, di perjalanan waktu kami konsultasi dengan Ibu Rahmawati ke rumahnya, gitu kan, supaya semua berkumpul, ya, supaya tidak ada saling berbeda pendapat, ya, disatukan pendapat seperti itu. Diundanglah waktu itu tokoh-tokoh, termasuk Bapak William pun diundang, karena saya ikut hadir di situ waktu itu di rumahnya di Jalan Jati Padang. Nah, saat itu ya udah, kalau begitu lanjutkan aja, kita adakan kongres kembali, gitu kan. Dengan semangat Ibu almarhum Rahmawati mengadakan kongres di Jakarta waktu itu. Rencananya di Jakarta, saya support penuh dengan pasukan saya, gitu kan. Dan Bapak selaku Ketua GPM DKI bertanggung jawab atas terjadinya kongres pada waktu itu. Namun nggak sampai kesampaian niatnya, kami sudah dengan Bang Robert, dengan seluruh Jakarta Barat, Jakarta Barat mempersiapkan, karena ini tamu-tamu kita ini dari seluruh Indonesia. Seluruh provinsi itu sekitar 32 kalau nggak salah, itu sudah menyatakan siap hadir. Ternyata ceritanya berbeda, karena Ibu Rahma langsung dipanggil oleh Maha Kuasa, meninggal, dan pada akhirnya kita membuat kesepakatan baru. Ya, kita adakan kongres di Bali. Kongres di Bali itu bulan November 2021 ya, 2021. Kami tim dari DKI cukup banyak hadir waktu itu, Pak Kesbang. Ya, itu untuk semata-mata adalah untuk membangkitkan kembali gerakan pemuda Marhainis ini. Dari Jakarta Pusat, Asnun juga, ya kan? Kemudian Jakarta Timur, Jakarta Barat, ya kan? Kemudian waktu itu Jakarta Selatan, ada nggak ya? Ada juga ya. Pak Atono. Atau Pak Tono datang. Nah, itu hadir di sana. Kita bawa pasukan. Saat itu ada pro dan kontra, ya, antara yang ingin hadir maupun yang tidak setuju, gitu kan. Biasa seperti itu. Karena tekadnya ini, kami ongkos masih ke sana, pulangnya bingung, ya kan? Pulangnya bingung, kita ingat sekali, gitu kan, pagi makan, siang enggak, sore baru makan lagi, ya kan? Itu perjalanan kita, gitu kan. Saya bilang harus tetap ada, kita harus tetap hadir, gitu kan. Meskipun dalam perjalanan Pak Kesbangpol mungkin ini juga perlu saya bagi juga kesedihan ini kalau dia dibilang dia, ya kan. Itu kami hotel sampai pindah tempat, ya kan. Karena begitu orang-orang ini menganggap ini begitu pentingnya, gitu kan. Ada pihak-pihak yang tidak suka, ada pihak-pihak yang memang harus terus berjalan, akhirnya pindah hotel. Dan rencana kongres yang diadakan 3 hari itu berjalan cuma 1 hari 1 malam.
1 hari 1 malam. Karena ada berita ini ada yang mau membubarkan, gitu kan? Gitu. Di Bali di blok kok. Di blok, Di ya blok. kan? Bandara di blok, Bandara di blok, kemudian di blok. pelabuhan. Kami sampai menyamar jadi anggota apa? GA Covid, GA Covid supaya bisa tembus, ya kan, di pelabuhan. Nah, akhirnya kongres itu berjalan dengan lancar dan terpilihlah secara ini aklamasi Bapak Heri Satmoko sebagai ketua umum. Sekretarisnya Bapak Arya Weda. Yang ngedukung ada Mata-Mata ya? Yang ya di situ hadir juga ada 20 perwakilan senat hadir bersama rombongan Pak Matalata Iya, iya. pada waktu itu, dan ada kesepakatan tertangan gitu kan bahwa ini akan terus berjalan. Akhirnya kami sukses melakukan kongres dan kami langsung di situ surat Kemenkumhamnya keluar, ya kan? Saya sendiri yang mengambil bersama ketum itu untuk surat SK-nya, begitu resmi. Nah, berjalannya waktu ada pihak-pihak memang yang mungkin karena kita nggak tahu ya, karena kita hanya mendengar di media, membaca ya, bukan mendengar, membaca di media itu tidak sah dan ini sebagainya, gitu kan? Wah, ini repot ini kalau begini kan. Tapi kita jalan terus karena kita sudah punya SK Kumham, begitu. Nah, kemudian ya ini mungkin cerita saya mungkin kalau ada kurang-kurangnya nanti bisa tambahin Pak Robert ya. Ya. Itu karena saya sendiri yang ngambil SK-nya, kemudian saya juga ikut mengawal sampai akhirnya kami mengadakan raker nas ya di Blitar. Di Blitar. Sampai rakernas selesai, kemudian dengar-dengar, baca-baca berita, ada GPM baru muncul, ini apa pula kan? Kita nggak paham gitu kan? Kok bisa-bisanya? Oh mungkin ada beberapa yang tadinya itu menjadi pembina di salah satu GPM kita itu keluar karena itu atas usul dari Ibu Rahmawati. Waktu karena saya sendiri ada di situ. Ada yang di situ. Karena apa? Karena diundang untuk melakukan musyawarah, konsolidasi, nggak hadir mereka, nggak hadir. Maka ini udah nggak usah di sini. Akhirnya dibuat akta notaris sebagai pengurus dan pembinanya langsung Ibu Rahmawati waktu itu. Sampai akhirnya kita ini gerakan pemuda Barhaenis yang istilahnya mas-masan juga ya Pak, ke atas Bang ya. Karena apa? Kita kan kalau mau ngadain pertemuan aja kan minimal kan kita ada minum-minum gini kan. Nah, ini kan itu selalu saya sedih juga ya, harus keluar dari kocek masing-masing yang hadir. Gitu kan. Oke lah, nggak apa-apa kita jalan terus Bang Robert gitu kan. Sampai akhir kadang kita ketemu di mana, di kebun, kita kumpul di kebun gitu kan. Di saung kita kumpul di saung. Nggak punya hotel kita ya kan, nggak punya. Kita nggak punya tempat-tempat yang nggak punya base camp lah. Base camp nggak punya ya. Nah Bu Sita itu luar biasa ya. Walaupun ini sampai malam juga dia ikut hadir. Ya. Nah pada akhirnya, sampai detik ini saya tidak melakukan kegiatan apapun karena banyak ya suara-suara itu nggak legal lah apalah gitu kan. Padahal kita berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di situ. SK punya ya kan. Cuman memang kita belum sempat DKI ini istilahnya kulonowon ke Kesbangpol DKI waktu itu. Jakarta Barat aja sekali udah Pak Topan. Pernah sekali ke Pak Topan waktu itu ya. Diwakili oleh siapa Pak? Pak Topan. Pak Topan ya. Oh iya. Pak Topan. Pak Topan. Ya mungkin waktu itu saya nggak ngikut ya waktu itu. Jadi Bang Robert terus disertai. Ayo Pak kita hidupkan lagi ini. Teman-teman anggota masih bersemangat untuk dihidupkan terus gerakan pemuda Barhaenis ini, dan sampai saat ini masih solid Pak. Jadi supaya berkegiatan lagi lah, jangan vakum seperti itu. Nah mungkin saran saya juga mungkin ya karena saya juga udah terlalu lama gitu kan, mungkin perlu pencegahan nanti kita bahas aja gitu kan, ya kan. Apalagi nanti jiwa-jiwa muda dari Banteng ini kan gerakan pemuda kok yang muncul bukan pemuda ya pemuda.
Saya kira sekilas dari saya itu, mungkin nanti kalau ada tambahan silakan ditambahkan oleh Bung Arya atau Pak Robert ya, gitu ya. Gitu. Dari saya kiranya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, nanti bisa mungkin ditambahkan untuk sejarah ininya. Kalau ada yang kurang-kurang disampaikan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!